Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi relasi dan fungsi. Nah, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama kita akan membahas relasi terlebih dahulu. Nah, pengertian dari relasi. Relasi merupakan sebuah aturan yang menghubungkan anggota pada suatu himpunan dengan himpunan yang lainnya. Misalnya, sebuah relasi menyatakan hubungan perkalian. Hasil relasi tersebut dapat dinyatakan dalam himpunan pasangan terurut X dan Y dan dapat juga digambarkan pada bidang kartesius. Nah, dalam relasi dan fungsi tentunya terdapat unsur-unsur seperti domain atau daerah asal, kodomain daerah lawan, dan range atau daerah hasil. Nah, untuk menyatakan relasi terdapat dua cara. Yang pertama terdapat diagram panah. Perhatikan diagram panah berikut. Nah, di sini terdapat dua himpunan A dan himpunan B. Himpunan A merupakan daerah asal atau domain, sedangkan himpunan B merupakan daerah lawan, artinya kodomain. Himpunan A terdiri dari Lia, Nia, dan Tia. Kemudian himpunan B terdiri dari permen, coklat, dan es krim. Nah, relasi di sini adalah hubungan yang menghubungkan antara himpunan A dan himpunan B. Seperti Lia berhubungan dengan permen dan berhubungan juga dengan coklat. Kemudian Mia berhubungan dengan coklat dan es krim. Kemudian Tia berhubungan dengan es krim. Kemudian terdapat diagram kartesius. Dalam diagram kartesius dapat digambarkan seperti gambar di bawah ini. Untuk daerah asalnya atau domain, di sini terdapat Lia, Mia, dan Tia. Dan daerah lawan atau kodomain terdapat permen, coklat, dan es krim. Nah, untuk penggambarannya dapat dilihat seperti diagram kartesius ini. Nah, kemudian selain dari diagram panah dan diagram kartesius, dapat juga menggunakan himpunan pasangan berurutan. Nah, contohnya diketahui himpunan A adalah 1, 2, dan 3. Himpunan B adalah 1, 3, 6. Tentukan relasi faktor dari himpunan A ke himpunan B. Nah, faktor dari himpunan A ke himpunan B adalah 1 merupakan faktor dari 1, kemudian 1 merupakan faktor dari 3, dan 1 juga merupakan faktor dari 6. Nah, kemudian untuk 2 merupakan faktor dari 6. Kemudian untuk angka 3 adalah faktor dari angka 3 sendiri, dan angka 3 merupakan faktor dari angka 6. Jadi himpunan pasangan berurutannya adalah 1,1, 1,3, 1,6, 2,6, 3,3, dan 3,6. Nah, kemudian kita masuk ke dalam fungsi. Fungsi adalah sebuah relasi yang memiliki aturan khusus. Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan hanya satu anggota himpunan B. Nah, untuk fungsi sendiri berbeda dengan relasi. Nah, syarat suatu relasi dikatakan fungsi adalah setiap anggota himpunan A atau domain atau daerah asal mempunyai pasangan. Kemudian setiap anggota himpunan A domain hanya dipasangkan dengan satu anggota himpunan B. Nah, kemudian terdapat sifat-sifat fungsi. Yang pertama fungsi into, yang kedua fungsi injektif, yang ketiga fungsi surjektif, dan keempat fungsi bijektif. Yang pertama yaitu fungsi into, yang artinya fungsi F memetakan A ke B jika ada anggota himpunan B yang tidak memiliki prapeta di anggota himpunan A. Nah, di sini terdapat dua himpunan A dan himpunan B.
himpunan A terdiri dari 4 anggota dan himpunan B terdiri dari 5 anggota. Nah, dalam himpunan B di sini terdapat angka 5 yang tidak memiliki pasangan di himpunan A, maka dapat dikatakan sebagai fungsi into. Nah, kemudian terdapat fungsi injektif. Fungsi injektif adalah fungsi yang memetakan setiap anggota domain atau daerah asal ke anggota kodomain atau daerah lawan yang berbeda. Pada fungsi injektif, tidak ada anggota domain yang memiliki 2 atau lebih prapeta. Seluruh anggota domain memiliki tepat 1 anggota kodomain. Nah, dapat diaplikasikan dalam diagram panah. Di bawah terdapat 2 himpunan A dan B. Nah, untuk masing-masing dari himpunan A memiliki 1 pasangan dari himpunan B. Nah, kemudian terdapat contoh lain, yaitu himpunan A dan B. Himpunan A memiliki 3 anggota dan himpunan B memiliki 4 anggota. Nah, untuk U merupakan prapeta dari 1, V prapeta dari 2, dan W prapeta dari 4. Nah, ini bisa dikatakan fungsi injektif dan fungsi into. Kemudian terdapat fungsi surjektif. Fungsi surjektif adalah fungsi yang daerah hasilnya atau range sama dengan kodomain fungsi. Pada fungsi ini, setiap anggota kodomain memiliki paling sedikit 1 prapeta. Nah, contohnya, himpunan A dan B. Himpunan A terdiri dari U, V, W, X, Y, dan himpunan B terdiri dari 1, 2, 3, dan 4. Nah, dalam fungsi surjektif di sini, yang membedakannya adalah kodomainnya memiliki paling sedikit 1 prapeta, berarti boleh terdapat 2 prapeta atau pasangan. Nah, di sini terdapat 3 yang memiliki 2 pasangan di himpunan A. Maka ini dikatakan sebagai fungsi surjektif. Kemudian fungsi bijektif. Fungsi bijektif adalah fungsi yang injektif sekaligus subjektif. Pada fungsi bijektif, setiap anggota kodomain mempunyai tepat 1 prapeta pada domain. Untuk diagram panahnya dapat dilihat di bawah. Setiap anggota kodomain memiliki tepat 1 prapeta pada domainnya. Pada diagram di bawah ini, anggota kodomain memiliki 1 prapeta dengan anggota domainnya. Kemudian kita akan masuk ke dalam contoh soal. Nah, perhatikan diagram kartesius di bawah ini. Kita akan menentukan himpunan pasangan berurutan dari diagram tersebut. Nah, dari diagram ini kita dapat membaca bahwa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 merupakan daerah asal. Kemudian 1, 2, 3, 4 merupakan daerah lawan. Nah, 1 berpasangan dengan 2, sedangkan 2 berpasangan dengan angka 3. Dan angka 3 berpasangan dengan angka 1, kemudian angka 4 berpasangan dengan angka 4, dan angka 5 berpasangan dengan angka 2. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa himpunan pasangan berurutannya yaitu 1,2, 2,3, 3,1, 4,4, dan 5,2. Nah, kemudian contoh soal kedua, jika A terdiri dari 1 dan 3, sedangkan B 2, 4, 6. Tentukan himpunan bagian A dikali B dari kedua himpunan tersebut. Nah, kita akan menjawabnya. Untuk perkalian di sini, kita akan mengalihkan satu persatu daerah asal ke daerah lawan. 1 dengan 2, 1 dengan 4, 1 dengan 6, kemudian 3 dengan 2, 3 dengan 4, dan 3 dengan 6. Maka A kali B sama dengan 1,1, 1,4, 1,6, 3,2, 3,4, 3,6,
5,2, 5,4, dan 5,6. Kemudian contoh soal yang ketiga, diketahui A 1, 2, 3, 4 dan B L, M, N, O, V, dan himpunan bagian F memetakan A ke B dengan F sama dengan 1, L, 2, N, 3, O, dan 4, M. Tentukan sifat fungsi dari pemetaan tersebut. Nah, dari yang kita ketahui dalam soal, maka dapat digambarkan diagram panah seperti di bawah ini. 1 berpasangan dengan L, 2 berpasangan dengan N, 3 berpasangan dengan O, dan 4 berpasangan dengan M. Maka sifat apa sih yang terdapat di pemetaan A ke B? Nah, jadi sifat fungsi yang terdapat dalam diagram panah tersebut adalah fungsi injektif dan fungsi into. Nah, fungsi injektif sendiri adalah di mana daerah asal memiliki satu prapeta ke daerah kodomain, dan fungsi into adalah fungsi yang kodomainnya terdapat anggota yang tidak memiliki pasangan ke daerah asal. Nah, kemudian contoh yang keempat, diketahui himpunan A sama dengan V, W, X, Y, Z. Himpunan B terdiri dari A, B, C, D, dan himpunan bagian F memetakan A ke B dengan F sama dengan V, A, W, A, X, B, Y, D, dan Z, C. Tentukan sifat fungsi dari pemetaan tersebut. Nah, dapat digambarkan dengan diagram panah di bawah ini. Himpunan A terdiri dari V, W, X, Y, Z, dan himpunan B terdiri dari A, B, C, D. Nah, V berpasangan dengan A, W berpasangan dengan A, X berpasangan dengan B, dan Y berpasangan dengan D. Maka, fungsi yang terdapat dalam diagram panah tersebut adalah fungsi surjektif, di mana fungsi surjektif adalah fungsi yang daerah hasilnya sama dengan kodomain fungsi, dan setiap anggota kodomainnya memiliki paling sedikit satu prapeta. Berarti boleh memiliki lebih dari satu prapeta. Nah, di sini terdapat A yang memiliki 2 prapeta ke himpunan A atau daerah asal. Maka dapat dikatakan sebagai fungsi subjektif. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.